Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an alladzi tanfa'una. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua nggih Bapak Ibu atau ibu-ibu niki nggih? Ya. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita dengar bersama, ibu-ibu sehat semua, kita semua sehat semua. Maka yang pertama kali harus kita panjatkan adalah rasa syukur kita atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan. Ya. Kira-kira ibu-ibu sekalian, para jamaah yang hadir, kalau kita diminta menghitung nikmat Allah, apakah kita bisa ibu-ibu? Sejak kita lahir sampai sekarang, sakit boten? Maka itu selaras dengan yang Allah firmankan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kata Allah, janji Allah, seandainya kalian semua itu menghitung nikmat Allah, maka kata Allah la tuhsuha. Baik kemarin, sekarang, dan yang akan datang, kata Allah, kita tidak akan mampu menghitung banyaknya nikmat Allah. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu yang dirahmati Allah, hendaklah kita yang pertama-tama bersyukur. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, makna sholawat kita kepada Nabi itu maknanya doa. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita ini apa? Justru kita yang butuh syafaatnya Nabi. Akan tetapi ibu-ibu, ketika nama Nabi disebutkan, sunnahnya kita bersolawat. Ya. Dengan kita bersolawat, dengan kita mengikuti sunnahnya, harapannya kelak kita menjadi bagian umat yang Nabi berikan syafaat. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, momen kali ini kita akan membahas kajian bersama tentang makna dan hakikat bulan Syawal. Lalu apa yang kita kerjakan di dalamnya? Setelah kita semua melalui bulan Ramadan ini cepat atau tidak ibu-ibu? Cepat sekali. Bahkan Lebaran ini juga cepat, Bu. Ya. Tidak kerasa ini udah Syawal ke-11. Biasanya dulu itu seminggu Syawalan atau 4 hari 5 hari Syawal itu terasa lama. Ya. Ramadan pun dulu juga terasa lama. Ya. Kalau Ramadan iman kita bertambah, kalau Syawal napa nyuwun sewu, berat badan kita yang bertambah. Ya. Apalagi hari pertama ibu-ibu, gitu Bu. Oh enggak semua Bu ya. Kalau kados anak muda seperti saya ini bisa sehari makan 5 kali hari pertama ini. Sebelum berangkat sholat id makan, setelah itu ke rumah orang tua makan, siang kan nih kalau ujung-ujung makan, sore makan, malam juga makan. Apalagi kalau di desa, saya kemarin ikut ke keluarganya mertua saya di daerah Secang Magelang. Itu kalau di daerah gunung seperti itu punya tradisi, setiap kita mampir ke rumah keluarga atau warga suruh makan sayur, opor, kering, ada kentang. Rata-rata menunya sama, tapi kalau ujungnya sehari 5 kali, konsekuensinya makan 5 kali. Ya itu mungkin kalau di Jogja nggak semua ya, tapi kalau di daerah seperti Magelang, Secang itu hampir pasti setiap mampir monggo daharumin. Barusan makanlah lagi. Maka strateginya nasinya nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau kita ditawari makan, fikihnya itu kalau kita ditawari makan, walaupun kita kenyang harus makan, walaupun sedikit, ya, walaupun cuma ngambil kerupuk, ngambil lauknya, ya, maka strateginya nasinya jangan banyak-banyak. Jangan langsung 2 centong makan lagi, ya nggak kuat itu Bu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, momen Ramadan ini sangat-sangat cepat. Kemudian momen Syawal ini sangat cepat, ya. Tanpa kita sadari sekarang udah
10 April atau 11 Syawal. Maka yang akan kita bahas bersama, yang akan kita pelajari bersama, jangan sampai momentum ketakwaan, momentum euforia kita apa setelah Ramadan dan Syawal ini, perlebaran ini hilang begitu saja. Nanti tahu-tahu kalau kita nggak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, tidak menghayatinya, tahu-tahu Idul Adha ibu-ibu. Ya. Ini nggak sampai 2 bulan mungkin, 2 bulan kepungur Idul Adha. Kalau kita tidak mempelajari lagi, tahu-tahu akhir tahun, tahu-tahu Ramadan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an ya seringkali mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah memerintahkan kita untuk berakal. Apa itu berakal ibu-ibu? Memperhatikan kejadian peristiwa yang terjadi di sekeliling kita ya. Jangan kok wah waktu ini kita tambah cepet ya, bukan berarti kok kita tambah leha-leha, jangan. Kalau waktu itu semakin cepat, tandanya apa ibu-ibu? Keberkahan sedikit demi sedikit sudah mulai Allah angkat ya. Zaman dulu anak kecil ya, yang saya paling rasakan itu waktu dari maghrib ke isya. Sekarang itu cepatnya luar biasa bu, apalagi puasa ya. Puasa itu kenapa bu? Baru minum teh hangat, gorengan 3 udah adzan isya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu habis kajian di masjid pulang bentar, mau makan sambil nyetel TV udah adzan isya, terawih lagi ya kan? Maka ini sebetulnya menjadi tanda yang mana pada momen Syawal ini kita akan pelajari hakikat bulan Syawal dan apa yang harus kita kerjakan di bulan Syawal. Yang pertama ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, bulan Syawal ini momentum kita sebetulnya untuk banyak bersyukur ya. Kita akan bahas satu persatu tentang makna syukur ya. Bulan Syawal ini ya, kalau kita lihat sejarah ada 5 peristiwa besar yang terjadi pada bulan Syawal. Dan salah 3-nya ya dari 5 peristiwa ini, yang pertama Nabi itu menikah bulan Syawal. Kemudian nomor 1, 2, dan 3 peperangan itu terjadi di bulan Syawal ya. Banyak peperangan itu terjadi di bulan Syawal. Yang keempat kita bahas garis besarnya dulu. Pada bulan Syawal Nabi juga memberikan contoh lewat sabdanya untuk puasa di bulan Syawal. Dari semua tadi kita rangkum ya, makna bulan Syawal itu adalah salah satunya bulan kita untuk banyak bersyukur ya. Kenapa tidak ibu-ibu ya? Kira-kira nikmat dunia ini sementara atau lama ibu-ibu? Saya kasih gambarannya. Kita puasa sehari berapa jam? 12, 13 atau 14 jam. Saya tanya ibu-ibu, kalau ngunjuk teh hangat, es teler, es teh berapa detik? Gitu. Kita kan gambarannya seperti itu nikmat dunia. Kita puasa 14 jam menahan lapar ya. Setiap orang ditanya puasa itu lapar enggak ya. Kalau naluri manusia pasti lapar walaupun kita menahannya. Enggak mungkin kok jenengan poso ngelih mboten aurara, poso rong dino ora ngelih. Ya itu enggak mungkin. Maka orang puasa itu hakikatnya sunnatullahnya lapar. Tapi ketika kita berbuka, sunnahnya dengan kurma, kalau enggak ada dengan air putih, kalau enggak ada dengan segala sesuatu yang manis. Atau di luar sunnah ini mau jenengan pakai gorengan, langsung nasi goreng, es teler, es teh, itu mentok kita nikmat makan minum itu 1 menit. Gini mboten. Setelah itu jenengan apalagi hari pertama ya, udah buat gorengan beli gorengan, udah buat es beli es, udah masak beli lauk ya. Itu semua tadi yang warna-warna tadi itu nikmatnya nggak lama. Inilah gambaran kenikmatan yang ada di dunia. Kita sabarnya ini luar biasa ya. Puasa nikmatnya sementara. Maka Allah jadikan bulan Syawal salah satunya untuk kita bersyukur. Apa itu syukur ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ya, syukur itu di dalam kitab Mausu'ah An-Nadhm An-Nadhariyah dikatakan syukur itu terdiri dari 3 kata. Ya, syukur terdiri dari 3 kata. Shin, kaf, sama ro. Ya, maknanya apa? Ya, ulama mengatakan kalau ada huruf shin, kaf, ro ini jadi satu, digabung menjadi syukur, maknanya adalah pujian,
seseorang kepada orang yang memberikan nikmat. Ya, ini saya ulangi, syukur itu secara bahasa maknanya pujian seseorang bagi orang yang memberikan nikmat. Sekarang saya tanya ke ibu-ibu, yang maha memberikan nikmat kepada manusia siapa? Allah. Maka kata dasar syukur adalah pujian kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Qur'annya, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Allah Subhanahu wa taala katakan telah kami berikan kepada Luqman. Siapa itu Luqman? Ya. Orang soleh. Luqman ini salah satu nama yang bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah abadikan namanya di Al-Qur'an. Ya, maka sebetulnya salah kalau ada yang mengatakan jenengan ngasih nama anaknya siapa? Luqman. Kenapa kok Luqman? Karena nabi. Ya. Padahal Luqman ini apa? Nama orang soleh. Maka termasuk hal yang baik juga ketika ada orang tua memberikan nama Luqman kepada anaknya. Maka Allah mengatakan di sini, kami telah berikan, kata Allah, kepada Luqman, seorang laki-laki soleh, al-hikmah. Apa itu hikmah, ibu-ibu? Ya, hikmah itu kalau kita bahasa gampangkan, saya berusaha sederhanakan, suatu peristiwa, kejadian yang diambil pelajarannya dan diamalkan di kemudian hari. Ya, hikmah itu suatu peristiwa, kejadian yang diambil pelajarannya lalu diamalkan setelahnya. Contohnya, kalau kita semua hujan-hujan naik motor atau naik sepeda atau naik mobil, kemudian ada orang kebut-kebutan depan kita, kemudian kepleset. Kalau kita bawa keluarga, anak kita, teman kita, gimana? Hikmahnya apa? Kalau hujan-hujan jangan kebut-kebutan. Contoh, ada orang ujian, anak, siswa, pelajar ujian kemudian nyontek, ketahuan sama gurunya, dosennya, syekhnya, kemudian dikatakan besok kalau ujian jangan nyontek. Inilah hikmah. Maka hikmah itu suatu peristiwa, kejadian yang kalau kita melihatnya kita mengambil pelajaran, lalu setelahnya kita mengamalkan untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Maka Allah memberikan peristiwa, kejadian, keistimewaan kepada Luqman berupa hikmah. Hikmahnya apa, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Allah katakan anishkur lillah. Hikmah yang Allah berikan kepada Luqman adalah bersyukur kepada Allah. Ya. Maka orang yang banyak bersyukur itu orang yang penuh hikmah. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan ajaban likulli amril mu'min. Yang kurang lebih maknanya sungguh terheran-heran perkara orang mukmin. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Kalau dia diberikan cobaan dia bersabar. Kira-kira ibu-ibu yang hadir milih dikasih nikmat bersyukur atau dikasih cobaan terus bersabar? Dikasih nikmat terus bersyukur atau dikasih cobaan terus suruh sabar? Suruh milih salah satu. Kalau boleh milih dua ya dua-duanya. Milih salah satu. Kasih nikmat terus bersyukur. Tapi kita kadang kalau dikasih nikmat, ingatnya ketika nikmat itu dicabut. Ya. Dan ini jangan kita terheran-heran. Semua dari kita manusia ini seperti ini. Ya. Sunatullahnya kebanyakan apa? Nikmatnya dicabut baru kita ingat. Maka dalam sebuah hadis pernah kita baca, yang kurang lebih maknanya perkenalkanlah diri kita kepada Allah. Ya. Arif nafsaka, perkenalkanlah diri kita kepada Allah dikala kita susah. Maka Allah akan mengingat kita dikala kita senang. Mohon maaf, ingatlah Allah dikala kita senang. Maka Allah akan mengingat kita dikala kita susah. Kira-kira kalau kita ya Allah, astagfirullah, doa 30 menit setelah sholat, pas lagi ada cobaan, pas kena cobaan itu kira-kira tunggalnya akeh mboten? Banyak. Pas lagi gagal panen kita doa ya Allah. Itu tunggalnya banyak enggak? Tapi yang panennya lancar, usaha lancar, rezeki lancar, karir lancar, rezeki anak harmonis, keluarga harmonis, sandang pangan papan komplit, cukup di dunia.
Itu yang kalau tetap ya Allah, tetap istighfar, doa sambil nangis banyak atau tidak tunggali? Sedikit bu. Yang kalau Allah berikan nikmat jor-joran terus dekat kepada Allah, itu kalau di persentase tidak sebanyak ketika hamba itu diberikan cobaan kemudian dia dekat kepada Allah. Iya atau tidak ibu-ibu? Makanya dalam hadis dikatakan barang siapa yang dekat kepada Allah tak kala Allah berikan nikmat, Allah akan menolongnya tak kala dia susah. Ya. Karena apa? Orang-orang yang seperti ini tidak banyak. Maka salah satu hal, kita kembali ke topik utama ini, Syawal ini sebetulnya momen kita. Sejatinya untuk apa? Memperkenalkan diri kita kepada Allah. Di Ramadan itu banyak ibu-ibu ya. Yang taat itu banyak, yang tobat itu banyak. Karena memang itu momentumnya Ramadan. Kalau kita nggak berbuat baik di bulan Ramadan, lalu kapan lagi kita berbuat baik? Akan tetapi di bulan Syawal, yang jarang orang ketahui setelah Ramadannya selesai, sholatnya nggih rampung ya. Maka inilah yang harus kita senantiasa jaga, menjaga syukur kita, momentum kita di bulan Syawal. Lalu pertanyaannya, kita sambung lagi ke ayat tadi. Allah telah berikan kepada Luqman berupa hikmah, yaitu bersyukur kepada Allah ya. Dikatakan wa man syakara atau fa innama yashkuru li nafsi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa kok dia ini bersyukur, maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur itu apa? Tidak bersyukur, maka Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ibu-ibu yang harus dipahami, syukur kita kepada Allah tidak menambah keagungan Allah. Seorang hamba tak kala dia tidak bersyukur tidak mengurangi keagungan Allah. Maka dari sini yang perlu bersyukur kita atau Allah? Kita sebagai hamba wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Lalu pertanyaannya, Ustadz, Mas, bagaimana wujud syukur kita di bulan Syawal ini? Ya, kan setelah kita bahas Syawal ini momen kita bersyukur. Allah memberikan kepada Luqman hikmah peristiwa yang luar biasa, yaitu bersyukur kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana syukur kita, wujud syukur kita di bulan Syawal ini kepada Allah? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan asyukru yakunu bil lisani wa bi qalbi wa bil jawarih ya. Ibu-ibu bisa tulis, syukur itu terjadi yang pertama di lisan. Nanti akan saya bahas satu persatu. Yang kedua, syukur itu terjadi di hati ya. Wa yakunu bil jawarih. Dan yang ketiga, syukur itu terjadi di anggota tubuh ya. Saya ulangi, syukur itu kata Ibnu Taimiyah terjadi di lisan, terjadi di hati, dan terjadi di seluruh anggota tubuh kita ya. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat ya? Kita bahas yang pertama, asyukru yakunu bil lisan. Kata Ibnu Taimiyah, walhamdulillah yakunu illa bil lisan. Syukur yang pertama ini adalah syukur dengan lisan. Kira-kira syukur kita dengan lisan itu ngendika napa? Alhamdulillah ini maknanya luar biasa ibu-ibu ya. Jadi kalau kita baca kitab para ulama, rata-rata setelah kalimat basmalah itu langsung disusul dengan kalimat hamdalah. Bahkan khotib ya, khotib itu, rukun khotib itu napa? Mengucapkan kalimat athana alhamdulillah. Khotib itu setelah bismillah adzan langsung pertama kali napa? Alhamdulillah. Bahkan Al-Qur'an ayat kedua dalam surat Al-Fatihah setelah bismillah napa? Alhamdulillah. Para ulama menuliskan, alhamdulillah ini adalah bentuk pujian tertinggi seorang hamba kepada Rabbnya. Kalau ada kalimat pujian tertinggi, itu adalah kalimat alhamdulillah ya. Ibu bisa perhatikan, kalau ada pertanyaan apa kalimat pujian tertinggi seorang hamba kepada Rabbnya, maka jawabannya adalah kalimat alhamdulillah. Maknanya apa? Alhamdulillah, segala puji, nikmat itu hanya milik Allah. Dan ini maknanya pengkhususan ibu-ibu ya. Artinya kita membatasi seluruh yang ada di dunia ini
Tidak ada nikmat kecuali apa yang Allah tuh turunkan. Loh, Ustaz, kan ini nikmat dari kantor, ini dari perusahaan, ini dari suami, ini dari usaha. Itu semua hanya wasilah. Apa itu wasilah? Jembatan yang ada di dunia. Tapi intinya ya, kalimat alhamdulillah itu kita mengkhususkan segala nikmat rezeki, usia, keluarga itu hanya kepada Allah ya. Maka mulai dari saat ini ya, tidak hanya di bulan Syawal, di bulan yang akan datang sampai Ramadan lagi, jangan pernah kita lepas sehari saja tanpa ngendika alhamdulillah. Saat saya mendino udah 17 kali ngendika alhamdulillah. Lah niku salat. Yang kita butuhkan apa di luar salat. Agar apa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Agar lisan kita ini besok menjadi saksi ya. Menjadi saksi bahwa saya termasuk salah satu anggota tubuh yang banyak bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama. Karena salah satu sebab yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk neraka dua ya. Yang pertama lisannya, mohon maaf, yang kedua kemaluannya. Maka lisan kita ini salah satu bentuk pahalanya atau rasa syukurnya dengan banyak ngendika alhamdulillah ya. Syukur-syukur ketika diuji. Ada nggak yang ketika diuji ngendika alhamdulillah? Wah, langsung gerundelnya luar biasa. Saya pernah lihat video ibu-ibu ya. Teman adik kelas saya sekarang ada yang jadi relawan di Palestina, lebih tepatnya di perbatasan Jordania dan Palestina. Itu kalau kita lihat banyak video di sana. Saya pernah lihat video ibu-ibu dan ini benar ya, karena dia sendiri yang ngomong. Ada seorang laki-laki usianya 60-an tahun, mungkin 65. Dia udah kerja 40 tahun, Bu. Dia kerja usaha 40 tahun. Kemudian dia bangun apartemen 3 lantai. Apartemennya jadi sudah terisi, baru sebulan hancur. Itu kalau jenengan punya kerja 40 tahun, punya apartemen untuk masa tua, pegangan satu keluarga besar loh Pak. Satu apartemen itu bukan satu keluarga kecil, satu keluarga besar. 1 bulan baru merasakan nikmatnya hancur. Kira-kira ibu gimana? Para bakal melu kajian sebulan. Kalau bapak-bapak pensiun teng masjid sebulan. Setiap hari langganan obat pusing. Ya, apalagi Bu? Etok-etoke demam, bendino diinfus pada loro. Ini orang Palestina yang saya lihat, kenapa Bu? Mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji, semua kejadian, atas segala kejadian ini hanya milik Allah. Ya. Itu kira-kira kita bisa mboten? Mboten. Ya, susah ibu-ibu ya. Ini level keimanan yang sangat tinggi, walaupun kita insya Allah bisa, insya Allah bisa. Kita bisa karena belum Allah uji ya. Tapi ketika ujian ya, misalnya seseorang itu punya pegangan hidup yang paling besar, entah itu rezeki, jabatan, amanah, atau keluarga ya, semua tadi hilang ya. Misalnya keluarga, semua keluarga hilang, tinggal satu dia sendiri. Masa dia ngendika alhamdulillah ya. Bisa jadi keluarga yang telah meninggal menjadi ganjaran terbesar bagi hidup saya ya. Itu orang Palestina seperti itu ibu-ibu ya. Ketika diuji dengan ujian yang sangat besar, ngendika apa? Alhamdulillah ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Kata Ibnu Taimiyah, syukur yang pertama adalah dengan lisan, yaitu dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Yang kedua adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati ya. Maka ada satu kitab khusus yang dituliskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah. Sudah ada terjemahannya banyak di toko buku sekitar kita. Kalau judul bahasa Arabnya istafti qalbak, maknanya mintalah fatwa kepada hatimu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya kalau kita pengen melakukan suatu peristiwa, suatu kegiatan, baik itu kebaikan atau kemaksiatan, kita minta fatwa dulu ke hati kita. Kira-kira pekerjaan ataupun kegiatan saya ini kalau dilihat orang banyak wangun nopo boten ya. Misalnya kalau kita mau maksiat deh, kalau saya yakin kalau kebaikan
nggak usah kita tanya ke hati kita, karena itu sesuatu yang baik ya. Mau ada yang lihat, nggak ada yang lihat, itu bukan sesuatu yang buruk ya. Tapi kalau keburukan ya, kita harus minta fatwa ke hati kita. Kira-kira kalau saya maksiat seperti ini, besok kalau dilihat banyak orang, wangun nopo mboten ya. Kalau wah wangun no, ya udah, kalau wangun dikerjakan ya. Berarti nopo? Nabi pernah salah satu yang pernah dikatakan, apabila tidak punya rasa malu ya, dalam tastasy fasna masita, kalau tidak punya rasa malu, kerjakan apa yang kalian inginkan ya, bebas ya. Maka Ibnu Qayyim menulis satu kitab yang berjudul Mintalah Fatwa Kepada Hatimu, karena hati ini sebetulnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu wikoyah, peristiwa terbesar yang dimiliki seorang hamba ya. Kalau hati orang ini sudah tidak ada rasanya, tidak ada nilainya, maka dia la yamutu wa la yahya. Dia hidup tapi tidak seperti orang hidup, tidak juga seperti orang mati. Kapan? Ketika hatinya sudah mati. Maka syukur yang kedua adalah syukur dengan hati. Bagaimana ibu-ibu yang dirahmati Allah syukur dengan hati? Ya. Maka salah satu yang bisa kita pelajari syukur dengan hati ini, salah satunya adalah husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Saya masih ingat guru kami waktu di Yaman, Syekh Abdullah As-Sulaimani, beliau mengatakan manusia itu bisa saja Allah uji dengan banyak hal, diuji keluarganya, rezekinya, ekonominya, keadaannya, sosialnya. Tapi jangan sampai seorang hamba manusia dia memiliki prasangka buruk kepada Allah. Kalau seorang hamba udah berprasangka buruk kepada Allah, lalu kepada siapa lagi dia berharap? Ya, nggak mungkinlah kita berharap kepada manusia. Maka cobaan sebesar apapun, tetap jangan kita berprasangka buruk kepada Allah. Karena logikanya kalau kepada Allah saja kita nggak punya rasa harap kebaikan, maka kepada siapa lagi kita akan berharap? Maka syukur hati yang kedua adalah dengan berprasangka baik kepada Allah ya. Karena banyak ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua yang ada di dunia ini, keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita, sedikit banyaknya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya atau tidak ibu-ibu? Tahun ini pengen 2, Allah kasih 1. Tahun ini pengen kecil, Allah kasih besar. Tahun ini pengen besar, Allah kasih kecil. Ya atau tidak? Maka tidak ataupun banyak hal dari yang ada di dunia ini tentang keinginan kita, baik untuk kehidupan dunia atau akhirat. Contoh akhirat, misalnya kemarin puasa, besok saya pengen full puasa plus gak lepas terawih ya. Tiba-tiba di tengah puasa Allah kasih sakit ya. Kan banyak hal seperti itu tidak sesuai dengan keinginan manusia. Maka rasa syukur kita dengan hati adalah dengan banyak berprasangka baik kepada Allah. Intinya husnuzon, ya Allah, mungkin ini jalan yang Engkau berikan. Ya Allah, jika memang ini takdirnya, maka berikanlah pahala kepadaku ketika saya bersabar, berikanlah tambahan nikmat ketika saya bersyukur ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu pernah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Tahu nggak makna yang terkandung dari ayat ini? Maknanya apa, Bu? Kalau kita bersyukur ditambah nikmat sama Allah. Ada yang menarik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini Allah menggunakan kalimat la azidannakum, ziyadah, maknanya bertambah. Dan di sini ada nun plus ada tanwin, ya atau tidak? Tanwin itu yang kayak w itu loh, Bu. Gitu. Itu maknanya kalau dalam ilmu nahwu salah satunya adalah nun taukid. Apa itu nun taukid? Maknanya penekanan. Seakan-akan Allah ngendika, ya, la in syakartum, kalau kalian ini bersyukur, ya, bersyukurnya bisa biasa saja, bisa luar biasa, atau syukur normalnya manusia, ya, ngendika alhamdulillah. Kata Allah, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat kepada kalian wahai manusia yang bersyukur dengan tambahan nikmat yang luar biasa. Dalilnya apa Ustaz? Ini Allah menggunakan nun taukid. Nun taukid maknanya penekanan. Maka logikanya kalau syukur kita luar biasa, nikmat yang Allah berikan jauh luar biasa. Dari ayat ini kira-kira Allah maha baik atau tidak ibu-ibu? Ya. Maha Rahman, Maha Rahim. Kenapa? Syukur kita biasa saja, nikmatnya luar biasa. Maka ini yang kedua, berhusnuzon kepada Allah termasuk salah satu jalan untuk menambah nikmat dari Allah dari pintu-pintu yang lain ya.
Ini yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Asyukru bil qalbi. Yang ketiga, asyukru bil jawarih. Syukur kita dengan anggota tubuh kita, ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan ibu-ibu, nikmat paling besar setelah nikmat keimanan apa? Sehat. Kita mau punya seluruh yang ada di dunia ini, nek boten saged nopo-nopo nikmat boten. Tapi seandainya kita cukup, rezeki cukup, keluarga baik, cukup saja. Tinggal tidak banyak manusia yang memperhatikan, tapi sehatnya luar biasa, nikmat boten. Pagi siang sore teng sawah boten nopo-nopo, sehat boten? Sehat. Ya. Maka nikmat yang paling besar yang jarang manusia itu minta, ya itu apa? Sehat. Kadang-kadang kita baru minta nikmat sehat kapan? Ketika kita sakit. Padahal itu nikmat yang paling besar, ya. Orang itu kalau nggak Allah berikan sehat, sakit sholat boten. Kalau tidak sehat, sakit munggah kaji boten. Tidak. Maka salah satu rukun ataupun poin, bukan rukun, poin wasilah terbesar seseorang bisa melakukan syariat Islam adalah dengan memiliki anggota tubuh yang sehat. Ibu-ibu kalau sekarang sakit datang kajian boten? Tidak. Misalnya demam datang, AC-nya dingin, wah saya demam bu. Ya. Maka apa? Nikmat yang paling besar yang kedua setelah iman itu adalah sehat. Salah satu menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan menggunakan tangan, kaki, penglihatan, pikiran kita, seluruh anggota tubuh kita ini apa? Syukurnya apa? Untuk mengerjakan kebaikan. Jadi yang ketiga, syukur kita dengan anggota tubuh kita adalah dengan menggunakannya untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk menjaga kesehatan kita di hari tua, ya, salah satunya adalah dengan menjaga tubuh kita untuk berbuat taat sejak kita mengetahuinya, ya. Maka kalau kita ini menjaga ketaatan kita kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Nabi anjurkan, ya. Sehari sholat 5 kali, ya, setahun puasa sebulan, bulan Ramadan, ya. Kemudian belum lagi yang sunnah, Senin Kemis puasa Daud. Kemudian sunnah tidur diawalkan, tidur diawalkan, bangunnya juga awal. Kadang kita kebalik, udah tidurnya awal, bangunnya siang. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang ketiga. Salah satu bentuk syukur paling besar adalah syukur kita dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan berbuat ketaatan. Karena yang harus dipahami ibu-ibu yang dirahmati Allah, seluruh yang ada di diri kita, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, lisan kita, besok akan Allah mintai pertanggungjawaban. Maka bentuk syukur terbesar kita, gunakan tangan kita. Misalnya ibu-ibu buat status, buatlah status yang berisi ilmu, ya. Misalnya dapat beberapa faedah, foto, selfie, cekrek. Habis itu faedah kajian hari ini, bulan Syawal, bulan bersyukur. Syukur itu dibagi menjadi 3, lewat lisan, hati, dan anggota tubuh. Maka hendaklah kita bersyukur mulai saat ini sampai kita wafat, ya. Orang lain baca, ya, tetangga jenengan baca yang tadinya nggak pernah ikut kajian, ternyata kajian juga enak, ya. Ternyata materinya nggak begitu berat. Ternyata mendapatkan faedah baru. Maka orang ketika baca statusnya ibu, walaupun nggak ikut kajian, ya, ibu mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang itu nanti akan mengamalkan apa yang ibu ketik ketika ibu membuat status. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah jari-jari kita, lisan kita, kemudian pendengaran kita, kemudian kaki kita. Setiap kaki yang kita gunakan untuk melangkah kebaikan, itu bumi yang dipijak akan memberikan saksi kebaikan kepada kita. Maka salah satu sunnah orang itu sholat Id itu memilih jalan yang berbeda. Bahkan jalan yang jauh itu disunahkan ketika berangkat. Nanti ketika pulang kita baru jalan yang lebih pendek, ya. Misalnya saya kemarin isi di masjid dekat rumah saya, ya. Di masjid itu sebelah kanan dan kirinya rumah. Saya bilang, Bu, kalau jenengan bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau sholat sini, walaupun tinggal melompat pagar, kalau pengen sunnah muteri pasar dulu, muteri pasar Sleman sampai Samsat, balik ke masjid. Nanti pulang tinggal lompat pagar. Kenapa Ustaz? Ini sunnahnya, ya. Kenapa? Setiap bumi yang dipijak semakin jauh menjadi saksi pahala kita lebih banyak. Maka ibu-ibu kalau sholat di masjid, habis sholat wajib biasanya apa? Sholat sunnah, rawatib, mau qobliyah mau ba'diyah. Maka sunnahnya
kita bukan sholat di tempat yang sama, entah maju, geser kanan kiri atau mundur. Kenapa? Salah satu guru kami mengatakan supaya banyak tempat sujud yang bersaksi bahwasanya kita pernah sujud. Begitu juga dengan jarak, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaki kita sebisa mungkin kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Tangan kita, jari kita, pikiran kita, penglihatan dan pendengaran, kita pastikan setiap hari kita berikan hak syukurnya. Apa syukur anggota tubuh kita? Kita gunakan untuk kebaikan. Syukurnya tangan untuk menulis kebaikan. Syukurnya kaki untuk melangkah kepada kebaikan. Syukurnya telinga dan penglihatan untuk mendengar dan melihat hal-hal yang baik. Syukurnya lisan untuk mengucapkan alhamdulillah dan berzikir, atau kita ngendiko hal-hal yang baik. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum kita tutup, ya, kita berikan rukun syukur. Ya, setelah kita membahas tadi tentang bulan Syawal ini, bulan syukur. Syawal itu terbagi menjadi 3, di lisan, hati, dan anggota tubuh. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat gih? Baru 40 menit kajiannya. Semangat Bu? Lanjut 2 jam apa? Kita lanjutkan sedikit ya Bu, 5 menit atau 10 menit lagi tentang rukun syukur. Ada yang teriak sampai asar. Startnya yang capek nanti Bu. Saya lanjutkan. Ibnul Qayyim dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin, ya, Ibnul Qayyim punya satu kitab yang membahas tentang orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Ya. Beliau menuliskan rukun syukur itu ada 3. Ya. Apa itu rukun? Kalau salah satu tidak dikerjakan, syukurnya tidak sah. Sebagaimana rukun sholat. Apa rukun sholat? Baca Al-Fatihah. Siapa saja yang sholat nggak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Rukun haji apa? Tawaf. Siapa saja kok haji tidak tawaf wajib, maka hajinya tidak sah. Ini rukun syukur. Ada 3. Salah satu kalau tidak dikerjakan, syukurnya tidak sah. Ya. Yang pertama rukun syukur adalah, saya terjemahkan, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Ya. Mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Kalau kita bersyukur belum mengakui nikmat itu dari Allah, maka syukur kita tidak sah. Ini yang pertama. Ya. I'tiqad anna syukra minallah, meyakini bahwasanya nikmat itu dari Allah. Sampun ibu-ibu. Yang kedua, ya, memuji Allah atas nikmat tersebut. Ya. Yang pertama mengakui nikmat itu dari Allah. Yang kedua kita memuji bahwasanya nikmat itu dari Allah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, meminta tolong, ya, untuk menggapai ridha Allah dengan nikmat yang telah diberikan. Saya ulangi, meminta tolong maksudnya kepada Allah, ya, dengan memanfaatkan nikmat itu untuk berbuat ketaatan. Saya ulangi Ibu. Meminta tolong kepada Allah untuk apa tadi Bu? Nah, saya ulangi Bu. Fokus. Saya terjemahkan, fokus ya Bu. Saya ulangi, jangan bisa hapus dulu, saya ulangi yang lebih ringan, lebih enak. Meminta tolong untuk menggapai ridha Allah, ya. Meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan, ya, nikmat dalam ketaatan yang telah diberikan, ya. Meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan, ya. Maknanya apa ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Saya ulangi, ya. Jadi kalau kita ini diberikan nikmat, ya. Jadi kalau kita ini Allah berikan kita nikmat, ya. Saya ulangi, saya tambahkan yang keempat, ya. Tadi kan baru 3, ya. Yang keempat ini di luar daripada rukun. Yang ketiga tadi kita memohon kepada Allah supaya Allah berikan
kita kemudahan untuk menggapai ridho Allah dengan nikmat tersebut. Jadi yang harus diyakini, ketika Allah memberikan kita nikmat, kita gunakan nikmat itu untuk berbuat ketaatan. Jangan sampai ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah memberikan kita nikmat, ini yang pertama ya, kita justru gunakan nikmat itu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Maka ibu-ibu sering mendengar apa yang namanya istijraj. Apa itu istijraj? Orang itu kok kita lihat apa Bu bahasa Jawanya, dielu-elu, dilulu Bu ya. Kelihatannya nggak pernah sholat kok rezekinya lancar. Kelihatannya kok apa namanya kehidupannya enak banget padahal kerjaannya maksiat terus. Dan ini salah satu bentuk hukuman Allah paling besar di dunia. Bukan di akhirat Bu, di dunia dan juga di akhirat. Kenapa? Allah biarkan dia dalam kemaksiatan dan Allah kalau bahasa Jawanya apa? Diujo. Diujo itu dikasih terus, tapi dia maksiat hingga pada akhir hayatnya Allah jadikan hukuman paling berat. Hukuman paling berat kita itu apa Bu? Ya, ketika seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka jangan sampai sekali-kali ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi kita semua ketika Allah berikan nikmat kita gunakan untuk berbuat maksiat ya. Dan yang keempat, ini di luar daripada rukun atau poin tambahan, sebetulnya ada banyak, tapi yang di dalam kitab Udatus Sobirin itu rukunnya 3 ya. Dan yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, kita harus yakini ya, kita harus meyakini setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ada bagian bagi orang lain, bukan hanya rezeki ya. Maka salah satu bentuk syukur itu tak kala pada sebagian nikmat kita beritahukan kepada orang lain ya, sebagai bentuk tahaddat binikmah ya. Tahaddat binikmah itu apa? Memberitahukan nikmat kepada orang lain supaya orang lain apa? Bisa mendapatkan nikmat tersebut. Contoh ketika kita mendapatkan rezeki berlebih, nikmat itu bisa rezeki, bisa keluarga, bisa amanah, bisa kehidupan sosial. Kalau Allah memberikan itu kepada kita, maka kita harus yakini dengan syukur kita ada sebagian hak nikmat itu milik orang lain. Kalau rezeki ya kita sedekahkan. Kalau kehidupan sosial ya kita bantu orang lain yang sedang terpuruk. Kalau itu berupa kita memiliki keluarga yang harmonis, ya kita berikan apa yang kita mampu kepada orang lain. Misalnya ada tetangga kita yang sedang kesusahan, ya kita berikan apa yang kita punya. Enggak harus berupa uang, bisa perhatian, bisa kepedulian, bisa ta'awun atau sekedar tolong menolong. Karena itu bentuk daripada rasa syukur. Ya, ini 3 yang pokok yang dalam kitab Udatus Sobirin. Kemudian yang poin 4 ini tambahan. Sebetulnya ada beberapa poin, tapi 4 ini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah itu sudah bisa meyakini bahwasanya syukur kita kepada Allah itu syukur yang benar ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ini adalah kajian singkat tentang syukur kita kepada Allah ya. Yang mana bulan Syawal ini selain bulan kita untuk saling memaafkan, tadi ibu-ibu udah halal bihalal nggih? Halal bihalal itu kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan susah. Halal bihalal, halal dengan halal. Maka itu sejatinya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia yang diarabkan. Maknanya apa Bu halal bihalal? Kita saling memaafkan. Ya udah halal 0 dengan 0 ya. Kembali ke 0 Bu ya. Pertamina ya. Yang penting jangan dioplos Bu. Maka setelah tadi halal bihalal, setelah tadi saling memaafkan, kemudian kita isi dengan kajian, dan insya Allah kita akhiri dengan doa bersama ya. Apabila banyak kebaikan sungguh dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak kesalahan sungguh dari kami pribadi, karena kebaikan kemuliaan itu sungguh dari Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa bersama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya hayyu ya qayyum
rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fil Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara waftah lahum fathan mubina ya rabbal alamin. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khisyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Allahumma balikna Ramadan wa sallimna fiha. Allahumma balikna Ramadan wa sallimna fiha. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma jama'na fil firdausil a'la kama jama'na fi hadid dunya li talabil ilm ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.